Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita akan membahas kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Sebelumnya kita satu dalam doa yuk. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, keselamatan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami dilindungi oleh kuasa darah Anak Gembala dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga diselamatkan dari segala sansa roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tenung, tumbal, guda-guda, roh madon, roh maut, roh segala malaikat curang maut, segala penyakit apapun, segala termasuk roh penyakit COVID-19, dipatahkan kuasanya dengan nama Yesus Tuhan. Kami juga tolak Tuhan segala roh-roh, kuasa iblis, dosa, kuasa intimidasi, kuasa pendakwaan dipatahkan kuasanya dengan nama Yesus Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk memberikan kami rema firman Tuhan tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mereka dapat urapan yang baru dan hamba-Mu juga mendapat orang baru supaya kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sekarang akan membahas kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-9, yaitu kita harus memegang janji kita sekalipun merugikan kita. Jadi kita harus memegang janji kita sekalipun merugikan kita. Kita harus memegang janji kita sekalipun merugikan kita. Kita baca di Mazmur 15 ayat 4. Kita harus memegang janji kita sekalipun merugikan kita ya. Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya. Jadi yang memandang hina orang yang tersingkir, nah itu dia. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi kita lihat ini ya, firman Tuhan kita highlight ya di firman Tuhan ini. Dibilang tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi sebenarnya kita ya, kalau kita sudah bicara firman Tuhan ini ya, jadilah pada kita seperti yang Tuhan firmankan ya. Kalau kita sebagai orang-orang di Bukit Sion ya, kita harus memegang janji walaupun rugi. Artinya kita korban. Karena janji itu adalah sesuatu hal yang benar-benar harus dilaksanakan. Saya memang punya janji sama Tuhan juga, sekalipun ya bukan kadang ya, ya paling sering ya kita harus bertobat ya. Janji kita mau baca buku rohani 1 jam, tetapi kita lupa. Pada saat malam hari ini kita diingatkan supaya kita komitmen ya. Ya, kalau bisa minta tolong sama Tuhan, kita komitmen untuk supaya kita harus mentaati janji kita kepada siapapun, ke orang-orang pun kita seperti janji kita, walaupun ya harus korban ya. Sebenarnya rugi itu enggak sih, korban ya, walaupun itu rugi itu maksudnya kita harus korban ya. Misalnya korban ngantuk, korban waktu, korban biaya, korban apapun. Ya, itu yang harus kita pegang ya. Jadi kita ini harus dibiasakan untuk memegang janji ya. Kita buka lagi ayat firman Tuhan Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah ini juga kita harus memegang janji, kayak ya, tidak ya. Jadi kita harus, kalau kita sudah melanggar janji, kita perbaiki komitmen janji kita ya, kepada yang kita janjikan itu ya. Saya juga ya malam ini saya mohon untuk ada perbaikan untuk janji ya, supaya ya walaupun memang kondisinya mungkin ngantuk, capek, tapi kita harus janji melakukannya. Ya, jadi itu kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-9, kita harus memegang janji walaupun rugi. Sebenarnya bukan walaupun rugi ya. Kita harus memegang janji ya dengan korban ya. Kita harus memegang janji dengan korban yang kita harus lakukan ya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah ingkar janji. Manusia yang pernah ingkar janji ya. Jadi kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan selalu memegang janji kami Tuhan,
Dan jika katakan dia bila ya, jika tidak ya, supaya kami jangan kena hukuman. Kami ajarkan kami untuk tegas dan komitmen kepada janji. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami janji kepadamu Tuhan sesuatu kami langgar Tuhan dan tidak menepatinya. Ampuni dosa-dosa kami, biar kami perbaiki komitmen kami untuk kami bisa mentaati janji kami kepadamu. Kami mohon Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, kami mohon ampun bila kami sering kali tidak mendapati janji kami kepadamu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, basuh kami dengan darah Yesus Kristus, biar kami membasuh segala janji yang tidak tepati itu Tuhan, dengan mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya kami yang tidak mampu Tuhan untuk melakukan yang bisa dimampukan Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak kemarahan Yesus Kristus, menyucikan segala dosa dan kesalahan kami, dan ampuni dosa apa kami akan janji kepadamu. Segala roh jahat, kuasa iblis, setan-setan yang mengambil keuntungan akibat dari perbuatan kami yang lupa janji kepada Tuhan, dipatahkan kuasanya dengan nama Yesus Tuhan. Kami mohon Tuhan, perbaiki hidup kami, perbaiki komitmen kami kepadamu Tuhan. Berikan kami Tuhan tidur yang nyenyak, bangun kami besok kami bagi jam 4 jam 5 dengan tubuh segarkan untuk saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Terus roh kematian mendadak, roh sakit jantung, roh sakit gagal napas, demam, sakit perut dioperasi, dipatahkan kuasa dan nama Yesus Tuhan. Dan anak gembala juga melindungi keluarga kami, rumah kami tempati dengan pasukan malaikat Tuhan, malaikat kudus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dikuduskan dengan tembok merapi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu besok untuk kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.